Halo guys, jumpa lagi denganku. Hari ini kita bakal belajar tahapan selanjutnya dari yang kemarin kita udah belajar relasi tabel. Hari ini kita bakal fokus di function select, from, dan where untuk mengretrieve data dari yang ada di database. Oke, langsung aja. Untuk skenario hari ini kita punya dua tabel. Yang pertama nama tabelnya mahasiswa, terus dalam tabel mahasiswa ada kolom ID. Dia value-nya itu dalam bentuk integer. Terus name dalam bentuk varchar. Varchar maksudnya apa itu kalau waktu kita belajar di Excel itu sama dengan string atau tulisan teks. Terus ada major itu varchar. Terus per day itu dalam bentuk tabel dalam bentuk data type date. Kemudian ada tabel friendship itu ID. Terus mahasiswa satu yang mana ini nge-reference ke si tabel mahasiswa kolom ID. Jadi ini tuh terikat dengan si ID yang kemarin kalau kita belajar di tabel relasi. Ini berarti si many to many ya, karena satu mahasiswa bisa memiliki banyak teman dan si teman ini pun memiliki dua reference dari mahasiswa yang ada di tabel sebelahnya. Ini ada mahasiswa 2, ID dari tabel mahasiswa juga, terus since date ya. Jadi mungkin tabel ini menggambarkan gimana kapan sih si mahasiswa ini punya temannya siapa dan sejak kapan mereka jadi teman gitu. Oke, dari sana kita coba lihat data yang ada di dalam tabelnya dulu terlebih dahulu itu bagaimana. Pertama si mahasiswa itu kita punya 3 row. Yang pertama ada Fatin, kemudian ada dua yang ID-nya satu si Fatin, terus yang kedua si Monica, yang ketiga tuh si Alex, yaitu majornya computer science, engineering sama mathematics, terus birthday-nya lahir tahun 2000-an. Terus kita lihat friendship. Ini si friendship ID 1 itu punya teman si Fatin dengan si Monica tuh berteman. Terus mereka berteman semenjak 2022 di bulan 1. Kemudian untuk table table friendship 2 order catatannya yang kedua itu si Monica berteman dengan si Alex yaitu sejak tahun 2021 di bulan 12 Desember. Jadi mungkin skenario seperti itu. Terus sekarang gimana sih caranya kita bisa mengakses atau menggunakan function-function yang tadi kita udah sebut. Sebelum itu kita ke VS Code dulu, kita setup VS Code. Teman-teman yang belum punya extensionnya, teman-teman bisa download extension SQL Tools namanya. Yang ini teman-teman bisa download terlebih dahulu. Kemudian karena kita pakainya MySQL, maka kita bakal download tabel MySQL yang ini nih, SQL Tools MySQL or MariaDB. Jadi install saja. Oke, teman-teman bakal bisa punya view seperti ini. Teman-teman bisa langsung masukkan add new connection. Terus kita pilih MySQL, connection name kita kasih saja namanya belajar dulu. Terus karena ini aku menggambarkan dari si localhost, aku menggunakan localhost port 3000, database name-nya itu belajar SQL. Oke, save connection. Karena ini kita udah connect, kita sekarang bisa lihat ada tabel apa aja yang ada di dalam belajar SQL dalam lokal laptopku. Jadi yang pertama kita punya tabel mahasiswa yang tadi kita udah jelasin isinya apa, terus ada friendship. Oke, dulu yang lainnya. Aku bakal jelasin dulu apa sih function select itu. Jadi select ini berguna kita mau ngambil apa aja nih. Kalau misalnya kita ada sebuah kotak, terus dalam kotak tuh ada apel dan jeruk, maka kita bakal memasukkan select apel. Aku ingin ambil apel gitu. Apel dari mana? Dari from kotak. Terus ya sesimpel ini sih paling gampangnya. Jadi kalau kita punya kotak, terus dalam kotak ada apel, ada jeruk dan sebagainya,
kita mau ngambil apel dari dalam kotak, jadi kita bisa langsung ngerunning si datanya. Terus kalau misalnya kita pengen apel kan banyak tuh, ada warna merah, ada warna hijau dan sebagainya, maka kita bisa menambahkan column where untuk memfilternya, function where untuk memfilternya. Apel sama dengan hijau misalnya, jadi aku ingin ambil apel yang berwarna hijau saja. Oke. Terus sekarang untuk melihat semua data, pertama-tama seperti biasa ya, melihat semua data di dalam table. Kita select tentang from mahasiswa. Oke, terus kita running. Untuk runningnya kita bisa klik di sini, atau kita bisa blok. Terus aku biasanya menggunakan Ctrl E, Ctrl E. Oke, jadi ini adalah hasil dari query kita tadi, sama dengan yang ada di sini nih. Aku ini pakai dbget ya. Kalau teman-teman pengen install, ada juga tutorialnya di kolom description. Nanti aku tulis link instalasinya lah, link referensinya. Oke, simple itu teman-teman. Jadi tinggal select bintang from mahasiswa. Bintang ini maksudnya ngambil semua data dari si dalam table tersebut. Terus yang kedua, kita coba bakal select bintang from friendship. Table friendship yang tadi. Sekarang kita mau ngecek yang name sama dengan Alex. Jadi kita punya teman namanya Alex. Kita mau lihat semua tabel yang ada pada Alex. Kita pisahkan saja. Ini ya dalam melihat semua record yang bernama Alex gitu. Oke, terus gimana sih kalau kita mau lihat semua orang yang ngambil majornya itu, tadi kita punya majornya itu computer science gitu. Computer science, melihat record major sama dengan computer science. Jadi kita tinggal select bintang from, ini kita ganti ke major, terus di sini kita isi computer science. Oh, jadi sifatin itu di computer science. Sekarang kita cuma mau ngambil kolom tertentu. Kalau kita ingin mengambil kolom tertentu, itu maksudnya seperti ini: kolom 1, kolom 2, from table name, where, optional. Misalnya apakah kita mau filter atau enggak. Kalau misalnya kita belum ingin menggunakan filter, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Select, kita mau cuma ngambil nama, terus sama tanggal lahir, birthday. Birthday-nya birthday dari tabel mahasiswa. Kita jalanin, kita hanya dapat nama dan birthday-nya saja. Apabila kita mau memfilter untuk namanya adalah Monica, kita mau lihat hanya birthday-nya Monica, maka kita bisa seperti ini ya, select birthday from mahasiswa where name Monica. Gampang bukan teman-teman? Mungkin tadi agak kelewat ya. Kalau kita di dalam si bahasa SQL, kita bisa menggunakan strip 2 kali untuk melakukan komen. Jadi si line code ini itu dinonaktifkan, atau kita hanya menjadikan komentar saja. Jadi kalau kita running dengan, walaupun kita blok, tapi si Monica, kita nggak ngefilter Monica tuh, jadi semua
data di dalam row tadi bukan hanya Monica nih, bisa dibuktikan seperti ini. Jadi padahal kita udah filter nih si Monica, tapi tetap muncul Fatin dan Alex karena kita melakukan komen pada baris code ini. Kalau kita hilangkan, jalanin lagi, maka hanya muncul hanya Monica saja. Oke, sampai situ paham kan? Terakhir kita akan melihat semua data yang ada di tabel friendship. Select bintang from friendship. Ini semua datanya. Terus sekarang kita mau lihat, mau cari tahu karena tadi. Jadi gini. Nah, sekarang kita mau tahu nih si Fatin itu temannya sama siapa sih? Gitu. Mahasiswa. Nah, karena si Fatin ID-nya 1, maka kita bakal where mahasiswa ID 1 sama dengan 1. Ya nggak sih? Ya oke. Ini mahasiswa ID 1 tuh mahasiswa mana, terus berteman sama siapa gitu. Ini si Fatin tuh berteman dengan mahasiswa 1 ID. ID itu berteman dengan nomor 2. Berarti nomor 2 itu adalah si Monica. Jadi Fatin tadi itu berteman dengan Monica. Jadi ini adalah dasar dari SQL, dasar banget dari SQL, itu select from dan where. Untuk teman-teman bisa coba-coba atau latihan, aku tuh udah nyiapin kredensial ya untuk teman-teman bisa coba pakai. Itu kredensialnya ada di, ini adalah host server, terus database name, terus ini user, terus ini passwordnya. Nanti aku bakal semetin di bawah juga di kolom description. Atau kalau untuk setupnya teman-teman bisa seperti ini ya. Misalnya masih bingung, tuh masuk dulu ke si SQL tool. Nah, terus ini adalah add new connection, tambahin connection barunya. Terus dikasih nama nih, kasih nama terserah namanya apa aja. Bisa aja aku kasih nama belajar SQL misalnya. SQL, terus connection using itu server dan port, server address di siang ini. Portnya tetap dibiarin aja. Database-nya belajar SQL, terus usernya ini yang string ini dan subscriber, terus passwordnya dipilih yang use plain text, terus di test connection. Oke, kalau udah sukses tinggal di save aja. Kalau udah tinggal dikonekin, terus muncul seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dia udah, saya disconnect, waktu kita connect dia akan muncul seperti ini. Terus teman-teman bisa langsung select show untuk memunculkan seluruh database. Teman-teman bisa seperti ini teman. Nah, show databases. Karena tadi kita pakainya yang si belajar SQL, terus untuk nampilin semua tabel itu bisa show tables. Ada 3 tabel yang ada di dalam si database ini. Terus untuk melihat tabel skemanya atau misalnya ada kolom apa aja, terus dia itu disimpan dalam data type apa, teman-teman bisa seperti ini. Misalnya contoh kita mau cek tentang customer, itu bisa di describe customer, akan muncul nih customer, kita punya kolom customer ID dalam type integer, terus name dalam varchar atau string, email dalam varchar atau string, terus phone number dalam varchar atau string. Terus untuk ceknya seperti ini, mau lihat data seluruh table dari customer, tinggal bintang aja. Ini punya lumayan banyak data. Terus mau filter yang
bernama William Gracia. Ya, ini tabelnya semuanya. Sekian dulu dari teman-teman. Kayak dulu tadi data yang udah diberikan. Nanti di video selanjutnya kita belajar cara join dan advance join, bagaimana sih cara kita ngelakuin semua join. Jadi kalau udah, kita bisa ngelakuin beberapa analisis simple, terus juga kita belajar analytical function seperti count, sum, dan sebagainya. Kalau udah, kita bakal bikin project lagi. Oke, sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.